Sunny night after a rainy day, I delete all the pictures. I walk away from you. Sebelum berangkat ke Madura untuk yang pertama kalinya, kalian pasti punya ekspektasi-ekspektasi tentang bagaimana kehidupan di Madura nanti. Apakah setelah sampai kalian ekspektasinya terpenuhi, terutama mengenai stereotip negatif terhadap karakter dan budaya orang Madura? Terkait stereotip Madura ya, sebelum saya datang ke sini, ketika saya dengar hasil bahwa saya lolos di UTM, saya searching tentang apa itu Madura gitu. Dan itu yang keluar itu kebanyakan stereotip buruk atau negatif. Dan saya tanya ke warga orang asli Madura yang ada di daerah saya di Raja Ampat, itu mereka menyampaikan kayak gini nih, kami belum bisa menjamin ya dek, tapi kami pikir tergantung dari kita masing-masing. Kalau kita baik, pasti mereka akan baik. Kalau kita buruk, orang jauh lebih buruk daripada kita. Nah itu yang menguatkan saya untuk datang ke Madura gitu. Dan saya tuh yakinin ke orang tua saya tuh, Pak, Ma, aku datang ke Madura, saya yakin bahwa kalau saya baik, orang juga akan baik sih. Nah, ketika saya sampai di sini, itu bertolak balik banget sama yang ada di luar sana tuh. Di luar sana tuh mengatakan itu negatif ya. Ketika saya datang ke sini, ke Madura sendiri, ke UTM, wah gila sih. Orang-orang pada baik semua sih menurutku. Dan dari sini saya belajar bahwa kita ketika jangan meyakini ketika kita belum melakukan hal itu gitu. Saya kira mungkin kayak gitu Kak. Pas awal aku kesini kan Kak, pas tahu aku diterima, orang mama sama orang bapakku itu sebenarnya nggak mau gitu aku pergi ke sini. Apalagi mereka kan punya pengalaman katanya gitu. Kalau misalnya sama orang Madura itu ada sifat-sifat mereka dan juga rawan kejahatan katanya. Terus aku meyakinkan juga kan orang mamaku sama orang bapakku kalau misalnya aku kan ke Madura itu buat belajar gitu, buat punya pengalaman, dan apa yang nggak bisa kupelajari di Medan itu bisa kupelajari di Madura gitu kan. Terus percayalah orang itu kan Kak, kan kalau misalnya kita ke Madura itu dari Surabaya, Suramadu, terus ke Pulau Madura. Jadi pas aku di Surabaya itu aku ngiranya itu sebenarnya udah Madura gitu kan Kak. Terus pas sudah sampai ke Madura, sebenarnya kayak kok jauh kali bandingnya gitu kan. Aku sebenarnya cemas gitu Kak. Enggak lah nanti kataan orang mamaku sama orang bapakku itu benar tentang Madura gitu. Ternyata sejauh aku menjalani kehidupanku di Madura ini 2 tahun, itu nggak terlalu ada gitu dampaknya ke aku. Karena pas aku udah di Madura, ternyata sifat orang Madura sama orang Medan itu nggak jauh beda gitu Kak. Jadi untuk proses adaptasiku itu lumayan aku bisa beradaptasi, dan untuk negatif-negatifnya itu pas di aku itu nggak ada menurutku Kak. Sejauh ini aman. Jadi kalau ekspektasi ya pasti ada lah kalau buat saya. Soalnya saya pernah dapat omongan dari lingkungan saya, dari Jawa. Saya kan kebetulan dari Lamongan. Pas di rumah itu ya pernah dapat omong-omongan kayak stereotip negatif dari daerah Madura. Pernah dapat omongan kayak Madura itu keras, terus kasar, gini-gini lah. Pernah dapat omongan kayak gitu. Ya kan pastinya kan kalau ya semua orang sih pasti kalau udah dapat omongan kayak yang negatif gitu pasti kan terbayang-bayang buat ya memikirkan keselamatan kita juga, terus bersosialnya kita. Ya itu pasti membuat saya khawatir dan sedikit overthinking lah. Meskipun saya cowok kan juga, ya saya juga manusia. Kalau yang omong-omongan yang paling saya berekspektasi tinggi itu soal begal Mbak. Kalau ndek sini begalnya katanya kan apa ya, di sini masih keamanannya belum safety lah, belum itu gitu. Saya sangat berekspektasi kalau emang iya ya Madura sekeras itu, senegatif itu.
Kemudian beberapa hari setelah saya menginjakkan kaki di Madura, itu omong-omongan dari lingkungan saya, dari teman-teman saya yang di Lamongan itu enggak apa ya, itu enggak sesuai sama realita yang saya rasakan. Itu balik lagi lah, semua orang pasti kayak ya, kita kalau berbuat baik kepada orang pasti juga kita dapat imbalan yang baik juga. Misal sebaliknya kita kasar kepada orang, itu enggak di lingkungan yang di Madura doang. Itu kita kalau udah di tempat lain juga harus tahu lah kalau aturan etika gitu ya, nggak sesuai banget ekspektasi saya. Dan ya apa ya, di Madura baik kok, apa ya, clean ya. Itu cuma omong-omongan, kemungkinan yang bercerita kepada saya itu mungkin orang yang mempunyai experience buruk lah, kemudian dia mengejas kalau orang-orang di Madura itu kayak gitu. Itu mungkin apa ya, ekspektasi saya yang setelah menginjakkan kaki di daerah Madura. Culture shock apa sih yang pertama kali kamu rasakan ketika sudah tinggal di Madura? Mungkin bisa dijelaskan dari sisi transportasinya. Iya. Lalu bagaimana kamu mengatasi akses transportasi yang berbeda di Madura? Jujur ya, saya tuh sebenarnya shock sih terkait dengan transportasi. Karena di daerah saya di Raja Ampat dan juga waktu saya di Tangerang, waktu sekolah SMA, itu saya sering menggunakan kayak Goret, terus Gojek, GoFood. Nah, itu berbeda dengan ketika saya datang ke sini gitu. Pas malam, ini pengalaman saya waktu semester 2 kalau nggak salah, itu pas malam jam 1 atau jam 2, saya lapar gitu. Dan saya mau pesan GoFood, dan itu cuma ada di Surabaya gitu. Dan ketika saya mau ke kampus, saya mau pesan Gojek, wah nggak bisa tuh, diblokir tuh. Dan saya tanya ke teman-teman, ternyata emang diblokir di sini gitu. Ya solusi saya ke kampus ya, saya jalan kaki pasti, karena saya belum ada kendaraan, jadi mau nggak mau saya jalan kaki sih ke kampus. Saya kira kayak gitu. Bagaimana dengan makanannya? Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menemukan makanan yang sesuai sama seleramu? Jika iya, apa yang kamu lakukan untuk mengatasi hal itu? Oke. Jadi kan kalau misalnya di Medan itu kan Kak, biasa aku sama mama itu masak pasti ikan, sayur gitu, apalagi sayur. Aku tuh kalau di rumah itu bisalah 3 kali sehari itu ganti-ganti lah gitu sayurnya ya kan. Terus pas kemarin sampai di Madura, baru sampai gitu kan nggak langsung bisa masak kan Kak, apalagi alat-alatnya belum ada. Ke tempat makan lah aku sama temanku kemarin. Terus ku cari gitu adanya sayur yang bisa kayak dimakan gitu, yang segar gitu kan. Ternyata nggak ada, dan yang adanya itu pasti daging-dagingan gitu kan, terus ayam gitu. Sedangkan ikannya itu nggak fresh kemarin. Dari situ kayak bingung juga lah aku kan Kak, apalagi kan biasanya kan ikan sama sayur gitu, walaupun nggak sering tapi harus ada gitu kata emakku. Dari situ ke pasar juga aku, ternyata sayur-sayur yang ada di Medan itu nggak tentu ada di sini di Madura. Terus di situ ngakali juga lah aku ganti-ganti menunya gitu, terus nyari makanan-makanan yang khas Madura lah aku. Terus kakak taunya di sini ada yang namanya rujak soto. Terus kalau rujak soto itu ada kayak perpaduan dari soto daging sama yang namanya rujak-rujakan kayak gitu, kayak kacangan kayak gitu kan. Terus kemarin aku kayak ngerasa aneh ke teman-temanku yang nyoba itu. Terus sampai aku cobain sendiri kan Kak kemarin itu. Terus aku coba pertama kali aku nyobanya itu aneh kali, sumpah. Kan soto sama kacang-kacangan gitu, kan nggak mungkin bisa bersatu gitu. Dan di Medan itu nggak ada kayak gitu. Terus aku coba kan, tapi ternyata enak, ternyata kayak selaras aja dia gitu. Bisa diselaraskan, ada sayurnya kan, ada dagingnya, jadi ya bagus. Terus yang paling nggak masuk akalnya harganya Kak taunya pakai daging kan. Biasanya daging kan mahal. Kami udah ngira-ngira, aku ya sendiri ngira-ngira udah sampai pasti 25 ribuan karena daging kan Kak. Terus pas bayar 10.000 cuman. Bayangkan ya, apa ibunya itu lagi sedekah kayak gitu loh. Dan rata-rata makanan di Madura itu pasti kayak gitu Kak.
10 ribuan, 9 ribuan kayak gitu. Termasuk murah dibandingkan kalau misalnya di daerahku di Medan kayak gitu. Jadi kalau untuk makanan pasti nggak gampang juga aku beradaptasi kayak gitu, karena ya selera aku pemakan segala gitu lah Kak. Jadi dari segi bahasa Mbak ya, perbedaan bahasa. Saya punya satu pengalaman lah. Kebetulan kan saya dari ikut sebuah komunitas, kebetulan itu komunitas film. Dan di situ saya satu divisi sama orang Madura. Kebetulan pas di divisi itu ada sedikit momen ketika saya meminta bantuan, itu saya keceplosan refleks lah, bilang bahasa saya yang dari Jawa refleks keluar. Contoh bahasanya itu saya bilang, "Mas, tolong unjuk nolek tinggi." Kan otomatis kan ngangoh. Dan saya itu lupa, di situ refleks lupa. Oh iya sih, kalau dia kan dari orang Lamongan, bukan dari orang Jawa gitu kan, pasti ngangoh. Nah, mungkin dari sedikit contoh itu tadi kan, sebuah kegiatan akan merasa terhambat, sedikit terganggu agak lama. Mungkin dari sisi miskomunikasi tersebut bisa berjalan tidak efektif dan juga kurang lah dari segi chemistry. Mungkin itu aja. Setelah tinggal beberapa waktu di Madura dan sudah mengalami yang namanya adaptasi itu tadi, apakah kalian mengalami culture shock kembali saat pulang ke daerahmu lagi? Sebenarnya itu bukan culture shock sih, tapi lebih ke adaptasi. Jujur ketika saya balik ke rumah, saya ngomong lagi sama keluarga kayak diskusi seperti biasa. Kadang-kadang itu ada medo Jawa, karena teman-teman saya di sini juga kebanyakan Jawa, Madura kayak, "Yuk ndak mau saya." Yuk kayak ndak itu kan Jawa kan. Di sana tuh bukan pakai bahasa kayak gitu. Jadi kayak lah saya harus adaptasi lagi dengan bahasa saya ketika berdiskusi dengan keluarga, ngomong sama sepupu saya gitu. Dan yang paling kayak buat saya tuh benar-benar harus adaptasi itu ketika jam 1 atau jam 2 malam. Biasanya kan saya di rumah juga begadang main game online sama sepupu, saudara saya gitu kan. Saya biasa kan kalau di Madura ketika kuliah saya kerjakan tugas jam 1 lembur sampai jam 1 jam 2. Itu saya lapar, saya cari makan pasti sate Madura yang nolong saya kalau saya lapar tengah malam gitu. Karena itu 24 jam sih warung yang selalu buka gitu. Ketika saya pulang ke sana, saya main game tadi itu, cerita yang tadi itu, wah saya mau keluar cari makan nggak ada tuh sate Madura. Karena warung di sana juga nggak buka 24 jam. Ya itu sih kayak, aduh aku harus kayak gimana ya, rindu banget sama Madura lagi dan saya harus adaptasi lagi dengan lingkungan yang seperti tadi itu. Itu sih mungkin lebih ke situ sih Kak. Kayaknya ada sih Kak, karena kan pas di Madura, biasa kan kalau cewek-cewek kan tengah malam tiba-tiba lapar gitu kan. Kalau di Madura, aku biasa itu keluar sama temanku yang satu kosku kayak nyari makanan gitu. Terus di Madura itu namanya ada tahu tek. Itu salah satu makanan favoritku di Madura. Bisa kemarin tiap hari itu aku bisa makan tahu tek pas malam hari gitu. Terus pas aku balik ke Medan kan Kak, aku kan lupa kalau misalnya malam-malam lapar berarti harus keluar gitu kan. Jadi aku keluar Kak. Terus yang kedapati nggak ada lah, yang ada sate Padang kayak gitu kan Kak. Jadi untuk tahu tek dan sejenisnya itu nggak ada, aku lupa gitu. Terus kalau misalnya di Madura itu bisa sampai 24 jam warung makannya, tahu teknya kayak gitu. Di sana udah tutup semua gitu. Terus kalau makan gorengan, jadi tiap minggu sehabis gereja itu aku biasanya makan gorengan sama pecel sama mama sama adik-adik. Dan di situ memang hari-harinya kita istirahat karena sehabis gereja gitu kan Kak. Terus kan kita beli gorengan. Kalau gorengan di sana bakal dikasih saus Kak, dikasih saus. Terus kayak, oh iya petisnya nggak ada gitu. Petisnya nggak ada gitu. Karena kalau misalnya aku makan gorengan, kalau bosan aku tambahin petis kayak gitu Kak. Ternyata di Medan itu nggak ada petis Kak. Jadi kemarin pas balik aku bawa dari Madura ke Medan.
Gitu sih Kak. Kalau di Madura sih saya kebetulan kan pernah di suatu momen saya ngedit. Saya ngedit itu sampai tengah malam, kebetulan sampai jam 12-an ke atas lah, mungkin jam 1-2an mungkin. Saya juga kan perokok, jadi ngedit kan nggak enak rasanya kalau nggak ngerokok. Kebetulan pas saya ngedit itu rokok saya habis. Kalau di rumah kebiasaan saya kan nyetok, biasanya saya nyetok semisal kalau habis ini ngedit lah sampai malam, saya mungkin beli dua piece rokok. Kebetulan pas di Madura ini saya itu di tengah malam kehabisan rokok pas ngedit, kehabisan rokok. Saya bingung lah, kan kalau di Lamongan di rumah saya itu jarang warung yang buka sampai toko lah mungkin yang buka sampai jam 12 ke atasan gitu. Shock saya pas saya mau keluar cari rokok itu, saya kaget melihat kok masih ada toko yang buka sampai jam 12 ke atas di Madura. Saya juga dulu pernah dapat omongan dari teman-teman saya dari media juga, katanya di Madura itu ada warung yang biasa disebut Alfaduro itu loh, yang green-greennya teman-teman juga. Ternyata ya benar ada warung yang sampai buka sampai jam 12 ke atas. Dan dari situ saya kemudian beli rokok, terus lanjut ngedit lagi. Kemudian pas saya pulang ke Lamongan, saya kan udah sekitar 2 tahunan lah di Madura. Kemudian pas saya pulang, karakter itu masih ke bawah lagi, masih kebiasaan itu masih ke bawah lagi. Bawah lagi karena pas di Madura itu enak, kalau tengah malam enak cari rokok, bisa masih ada toko-toko yang buka. Pas di Lamongan, saya lupa kalau saya itu lagi di Lamongan, dan itu kaget kalau nggak ada yang jualan rokok, kalau jam segitu nggak ada yang jualan rokok. Kemudian saya keluar cari rokok, ternyata ada, cuma dan ini loh, di Lamongan juga ada kok orang Madura yang buka toko. Nah, buka toko sampai jam segitu juga, sampai jam 12 ke atas. Jadi kesimpulannya saya shock itu di Madura itu masih banyak toko yang buka sampai jam 12 ke atas, sedangkan kebiasaan saya yang dari Madura, padahal itu pas saya pulang ke Lamongan kan rumah asli saya kan, harusnya kan saya lebih tahu tentang Lamongan, ternyata saya harus adaptasi lagi sama lingkungan Lamongan lagi gitu.